tidak dilakukan oleh panitia, tabulasi dilakukan oleh akuntan publik seperti tahun sebelumnya. Kemudian yang berbeda mungkin hanya proses di awal ya, rekomendasinya aja yang berbeda. Kali ini asosiasi mungkin lebih banyak memiliki kesempatan untuk merekomendasikan film-film apa yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian dinilai oleh 45 dewan juri dari 15 asosiasi profesi yang ada, yang sudah tergabung di FFI tahun ini. Lalu kita akan menunggu pengumuman nominasi. Ya, ini yang paling waktu dekat ini. 10 Oktober 2021 akan live di video dan di YouTube channelnya Festival Film Indonesia, juga Kemendikbud Ristek. Itu akan menayangkan secara live pukul 19.30. Live, kita akan melihat pengumuman nominasi yang akan diumumkan oleh idola-idola remaja Indonesia saat ini ya. Ada Prilly Latuconsina, ada Tisa Biani, ada Jeffrey Nicole, dan ada Angga Aldiwinanda. Oke, itu akan sebentar lagi di 10 Oktober ya? 10 Oktober. Ya. Nah, yang menarik juga nih, tahun ini yang berbeda adalah ada kategori seperti film favorit, aktor favorit, aktris favorit, dan kritik film. Yang menjadi latar belakang nominasi-nominasi ini seperti apa? Oke, yang menjadi latar belakang adalah kami ingin bersama-sama di kepanitiaan untuk bisa melibatkan partisipasi publik, yaitu khususnya para pecinta film. Dengan cara bisa ikut berpartisipasi dan menjadi bagian dari Festival Film Indonesia melalui sistem voting di website FFI. Jadi kalau teman-teman punya jagoan-jagoannya gitu, kemarin FFI sudah mengumumkan dari hasil voting top of mind ya. Jadi kita nggak memberikan dasar nama, pokoknya untuk film-film yang ada dalam pendataan panitia, silakan disebut, silakan kalau top of mind-nya A, B, itu yang kalian sebut, kalian submit, dan kita akan memvote. Sampai kemarin sudah ada 30.500 voters yang sudah memvote, dan kami melakukan pendataan atas itu untuk memastikan bahwa satu akun untuk satu nama, ya, satu nama yang di-vote. Sejauh ini sangat seru dan sudah melahirkan 15 kategori atau 15 kandidat lah, baik film, aktor, dan aktris. Nah, itu sudah ada tuh 15 tuh kandidat-kandidatnya dari top of mind publik, ya, top of mind-nya para pecinta film. Dengan begini mereka bisa ikut berpartisipasi langsung. Mereka menjadi bagian dari Festival Film Indonesia itu sendiri. Karena memang itu menjadi tujuan saya, bahwa saya ingin bersama komite yang ada, bagaimana caranya Festival Film Indonesia ini juga bisa kembali didengar atau diketahui oleh anak-anak muda. Ini penting juga nih, gitu, karena mereka adalah generasi-generasi yang sekarang juga mungkin mudah-mudahan terus aktif dan memberikan dukungan penuh pada film Indonesia. Gitu. Karena kan film tanpa penontonnya juga kita bingung ya. Gitu. Kehadiran penonton itu buat saya menjadi sangat penting. Gitu. Bagaimana support yang mereka berikan untuk terus berjalannya industri ini ke depan dan lain-lain. Itu yang saya rasa coba dilakukan di FFI tahun ini melalui kategori-kategori baru. Sama satu lagi yang penting juga kembali hadir di Festival Film Indonesia, yaitu kritik film. Ini perannya para pengkaji film, mungkin ada wartawan yang kritikus film yang memang membuat kajian-kajian khusus atau tulisan-tulisan tentang bagaimana mereka membuat kajian khusus tentang sebuah film tertentu atau bahkan perjalanan film Indonesia, yang menurut saya ini penting sekali untuk kembali kita lihat, karena dengan cara begitu kita selalu punya materi untuk membaca perjalanan film Indonesia seperti apa melalui FFI. Dan bisa di-vote sampai kapan nih, Pak Reza? Kalau untuk voting masih bisa sampai tanggal mungkin 30 Oktober. Berarti semua yang bergabung hari ini mungkin langsung bisa ke webnya FFI untuk vote artis, ya, di festivalfilm.id. Oke.
kita ngobrolin gimana cara kita untuk memberi penghargaan nih untuk karya-karya perfilman di Indonesia. Kalau buat Reza, seperti apa sih sebenarnya pentingnya itu untuk kita, nggak cuma orang-orang yang mungkin ada ya perfilman, tapi untuk masyarakat. Ya, karena ini jawaban saya yang akan saya berikan tentu terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa Festival Film Indonesia adalah simbol atau lambang dari supremasi tertinggi perfilman nasional. Untuk seseorang yang berada di dalamnya, dia berarti adalah orang-orang terbaik di negeri ini yang dimiliki oleh negara ini, oleh bangsa ini, dalam profesinya di dunia perfilman, gitu. Dan itu perlu untuk bagaimana kita bisa terus menjaga komunikasi itu ke masyarakat yang selama ini juga menonton film-film Indonesia, bagi para pecinta film Indonesia, gitu. Dan juga FFI akan selalu menjadi tolak ukur kemajuan industri film, atau bahkan mungkin juga bisa menjadi tolak ukur kalau adanya kemunduran. Itu sangat bisa terjadi. Dia bisa menjadi indikator yang sangat amat kuat untuk membaca bagaimana sih kondisi perfilman Indonesia atau kondisi perfilman tanah air pada masanya. Gitu. Jadi buat saya sebegitu pentingnya FFI. Oh sorry, tadi Rala tanggal 31 Oktober. Ya, 31 Oktober untuk vote-nya. Masih punya waktu panjang untuk bisa vote film, bahkan melihat nih pandemi udah dari tahun 2020 ke 2021, tapi terlihat sekali nggak pengaruhnya. Apakah ini menjadi sebuah perkembangan juga untuk challenge untuk perfilman di Indonesia? Oh, kalau ditanya perkembangan dan tantangan, buat saya yang hebat dari orang-orang film Indonesia adalah saya melihat insan film di Indonesia sangat mampu untuk menjawab tantangan ini dan sangat adaptif terhadap situasi yang ada. Kalau kembali dilihat dari bagaimana pendaftar di FFI tahun ini. Ada hampir sekitar 70 film yang mendaftarkan filmnya di FFI. Kami mendata ada sekitar 80 lebih produksi film di masa pandemi ini. Ya, selama 1 tahun terakhir. Itu yang menurut saya luar biasa gitu. Artinya kemampuan yang begitu adaptif menjawab tantangan zaman, yaitu pandemi seperti sekarang, itu mampu orang film mampu dengan cepat, mungkin tidak cepat ya, tapi mampu beradaptasi dengan begitu baik untuk tetap melahirkan karya-karya yang luar biasa. Saya melihat keterlibatan film Indonesia di Festival Film Internasional, seperti yang baru-baru ini kita dengar gitu ya. Ada baik dari animasi, ada Nusa, kemudian ada film-film nasional seperti Penyalin Cahaya, ada Yuni, ada Paranoia, ada seperti Dendam, yang masuk di beberapa festival-festival film internasional dan bahkan meraih penghargaan. Bayangkan, itu terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini. Itu yang luar biasa. Semangat insan film Indonesia untuk tetap melahirkan karya, tetap berupaya di tengah tantangan yang begitu besar ya. Pasti banyak sekali kerikil-kerikil yang menghambat atau yang menjadi hambatan, tapi mereka tetap mampu untuk berjuang. Daya juangnya yang luar biasa menurut saya, dan ini menjadi kekuatan tersendiri insan film Indonesia untuk terus merespon tantangan zaman, tantangan di tengah pandemi seperti ini. Itu yang luar biasa sih. Kalau sekarang kita ngelihat jadi lebih ramai nih series film-film OTT yang muncul setelah pandemi. Kalau ke depannya nih, Reza ngelihat sendiri perkembangan dari film-film yang mungkin tidak tayang di layar lebar. Dulu kan mungkin akan sangat bangga gitu ketika film bisa ditonton di bioskop, semua orang berburu tiket ke bioskop. Tapi sekarang kita bisa punya banyak pilihan untuk menonton karya-karya dari perfilman Indonesia. Kedepannya apakah akan seimbang perjalanan antara film-film yang di bioskop dan juga yang mungkin tayang di OTT atau sejenis series? Ya, pertama saya tidak bisa membandingkan antara series dengan film ya, itu dua produk yang berbeda. Series tayangan episodik,
film tayangan utuh gitu ya. Dia utuh secara tayang dengan durasi tertentu gitu. Bahwa film bisa tayang di OTT, kemudian film juga bisa tayang di bioskop. Buat saya di era seperti sekarang itu menjadi alternatif. Tapi pengalaman yang saya rasakan menonton film di bioskop tentu memiliki sensasi yang berbeda karena sifatnya tidak individual. Ya, menonton di bioskop itu kan komunal. Ya, kita akan menonton bisa sama teman-teman, bisa sama keluarga. Bedalah pengalaman menontonnya. Gitu. Bukan berarti menonton OTT itu menjadi sesuatu yang tidak asik. Punya pengalaman individu yang menyenangkan juga menonton series atau film bahkan. Gitu. Tapi menonton di bioskop, buat saya sebagai insan film, tentu memiliki kebanggaan juga kenikmatan yang berbeda. Gitu. Ini mediumnya berbeda. Dan memang sinema pada dasarnya ya ditonton di layar lebar gitu ya, di sebuah gedung pertunjukan teater bioskop gitu. Pengalaman itu yang saya rasa luar biasa gitu, mendengar suara yang begitu surround, kemudian gambar yang begitu besar, kita bisa masuk yang begitu dalam ke dalam cerita dan lain-lain. Ada pengalaman cinematic experience yang berbeda lah ya menonton film di bioskop gitu. Itu yang saya rasa mudah-mudahan juga bisa dirindukan oleh para pecinta film Indonesia. Apalagi kita juga udah cukup lama berada di rumah, sekarang perlahan-lahan pengetatan pada protokol kesehatan di bioskop, di mall, di ruang-ruang publik lainnya juga sudah mulai ketat gitu ya. Pengetatan tersebut justru menurut saya itu membuat rasa aman. Ya, kemarin saya beberapa kali menonton film di bioskop gitu ya. Saya alhamdulillah tidak merasa adanya ketakutan tertentu karena protokol kesehatannya jelas. Kita bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian termonitor lah gitu ya. Kita nonton di bioskop, kita tetap memakai masker dan lain-lain. Buat saya merasa senang banget gitu kemarin bisa kembali ke bioskop dan menonton film di bioskop gitu sih. Dan ya berharap mudah-mudahan tahun depan Festival Film Indonesia gitu tentunya bisa kembali menghadirkan film-film yang hadir di bioskop dalam negeri gitu. Oke, Mas Reza, ini waktunya nggak lama. Pertanyaan terakhir nih, yang kita semua bisa harapkan semua masyarakat, apalagi yang muda ini untuk bisa lebih mendukung perfilman Indonesia, dan mungkin langkah kecilnya yang Reza bisa lihat apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas nih? Sederhana Pak. Buat pecinta film Indonesia atau pecinta sebuah karya seni yang berbentuk audio visual, ingat, tontonlah dari akun yang resmi. Tonton secara legal, jangan bajakan. Itu hal yang kalau kalian bertanya gitu ya, paling sederhana apa? Hal itu yang paling sederhana bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada kru, ada orang-orang yang bekerja dengan keringat, dengan segala daya upaya membuat sebuah karya. Pulang dari pagi, ketemu pagi, dan lain-lain. Itu mengerjakan film mungkin kita menonton enak ya. 2 jam selesai, atau nonton series misalnya, 45 menit, 1 jam, besok nonton lagi gitu. Kayaknya singkat, seru, menyenangkan, dan lain-lain. Tapi di balik itu semua, ada proses pengerjaan yang melibatkan begitu banyak kepala, begitu banyak sisi kreatif, begitu banyak hal teknis, dan bekerja keras untuk melahirkan dan memberikan sebuah karya untuk teman-teman semua bisa nikmati. Maka apresiasi yang sangat kami butuhkan bukan, kalau soal selera kita nggak bisa tentukan ya, bukan berharap pujian, bukan hanya berharap ini itu, hanya berharap bahwa ketika kalian menonton, tontonlah dengan medium yang benar dan legal. Itu aja. Tidak menonton melalui format bajakan, karena itu sangat merugikan dan itu tidak apresiatif. Jadi kalau kalian misalnya penggemarnya aktor A, tapi kalian menonton aktor A lewat tayangan bajakan, kalau kalian berteriak mengenai oh kita selalu support, itu namanya bukan support ya. Jadi tonton sesuatu yang original. Itu aja sih. Wow. Terima kasih Mas Reza, sepertinya sibuk sekali lagi di lokasi syuting ya. Yes, saya lagi di lokasi syuting. Mohon maaf sekali, Acik, tidak bisa terlalu lama. Tapi terima kasih untuk Tabloid Nova ngobrol bareng soal Festival Film Indonesia 2021. Saya mau mengingatkan saja untuk teman-teman semua, kalau kalian mau vote,
aktor, aktris, atau film favorit kalian, bisa mengunjungi website FFI di festivalfilm.id. Kemudian tunggu malam nominasi Anugerah Piala Citra. Pengumumannya akan ada di video.com jam 19.30 live. Jadi kalian bisa nonton. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Kak Reza, sehat-sehat, lancar Terima kasih. malam puncaknya nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Acik, sehat selalu. Terima kasih. Itu dia sahabat Nova, kita sudah ngobrol bersama dengan Reza Rahadian seputar Festival Film Indonesia. Nah, sahabat Nova tadi sudah diingatkan bahwa jangan nonton film melalui platform-platform bajakan, jadi pastikan sahabat Nova untuk menonton secara legal. Terima kasih buat semua yang bergabung. Kalau ketinggalan, kamu bisa tonton lagi video ini di Instagram Nova, akan tayang di IGTV, atau kamu bisa nonton juga di YouTube dan juga Facebooknya Nova. Terima kasih buat semua yang bergabung. Kalau ingin mendapatkan informasi terupdate seputar selebriti, tips kesehatan, keuangan, pasangan, dan lain sebagainya, itu bisa dibaca di nova.id. Dan juga jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.